Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semua baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini kita menginjak pada bab baru. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Yaitu teks yang berupa kenyataan. Nah, kali ini kita bab berikutnya akan membahas tentang menunjukkan tokoh pada cerita rakyat. Nah, cerita rakyat itu merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi itu adalah cerita yang berupa karangan atau hayalan. Kalau kemarin cerita non-fiksi adalah kenyataan, kalau cerita fiksi itu adalah cerita yang berupa hayalan, rekaan, ataupun cerita dongeng, legenda, dan lain-lain. Dalam sebuah cerita, khususnya dalam teks fiksi, biasanya terdapat orang-orang atau bahkan hewan yang berperan di dalam cerita tersebut. Nah, itu yang disebut dengan tokoh dalam cerita. Jadi tokoh dalam sebuah cerita itu adalah orang atau hewan atau benda apapun yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, Ustazah contohkan, kancil dan buaya. Cerita itu, tokohnya itu ada kancil dan buaya. Ada juga cerita misalnya Beauty and the Beast. Kalian tahu ada Belle, ada itu beast-nya, terus ada Teko, ada Sapu, ada Lilin. Nah, itu merupakan tokoh dalam cerita. Walaupun dia bukan manusia atau hewan, dia berupa benda-benda karena berperan dalam cerita tersebut. Nah, mereka itu merupakan tokoh dalam cerita. Nah, dalam cerita rakyat, biasanya tokoh yang berperan dalam cerita itu berwujud manusia. Cerita rakyat. Untuk menunjukkan tokoh dalam cerita, itu dengan cara kalian membaca atau mendengarkan cerita dengan seksama. Kemudian dicatat. Dicatatnya itu apa aja yang dicatat? Nah, yang dicatat itu adalah pelaku dalam cerita tersebut. Ustazah menceritakan tentang kancil dan buaya. Siapa aja yang ada di dalam cerita tersebut? Ada kancil, ada buaya, seperti itu. Nah, ini adalah cerita yang berupa cerita hewan. Nah, karena di sini yang dibahas adalah tokoh dalam cerita rakyat. Nah, cerita rakyat itu biasanya diperankan oleh manusia. Menunjukkan tokoh-tokoh pada dongeng. Caranya untuk menunjukkan tokoh-tokoh dalam dongeng itu tidak jauh berbeda dengan cerita rakyat. Nah, tokoh-tokohnya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis itu adalah tokoh utama. Nah, biasanya tokoh protagonis itu adalah tokoh yang baik. Tokoh utama yang baik. Yang kedua adalah tokoh antagonis. Apa itu tokoh antagonis? Tokoh antagonis ialah juga tokoh utama dalam sebuah cerita, tapi yang memiliki sifat yang buruk atau sifat yang jahat. Nah, yang ketiga adalah tokoh tambahan. Di dalam presentasi Ustazah ini ada gambar raksasa yang mengejar seorang gadis. Nah, kira-kira dari gambar tersebut cerita apa yang kalian pikirkan dalam benak kalian? Nah, betul. Ini adalah cerita tentang timun emas. Dia berlari karena dikejar oleh raksasa. Wah, murid Ustazah pintar-pintar. Alhamdulillah. Mengidentifikasikan tokoh-tokoh pada teks fiksi. Saat mengidentifikasi tokoh, hal yang perlu kamu lakukan adalah mencari tahu bagaimana watak atau sifat dari setiap tokoh dalam teks fiksi. Misalnya, tokoh itu berwatak baik, dia jahat, jujur, pemberani, penakut, pemalas, atau setia, dan lain-lain. Kamu juga bisa mengetahui ciri-ciri fisiknya atau pekerjaan dari tokoh tersebut. Contohnya, Sita membuat beberapa lubang di halaman rumahnya, lalu ia memasukkan benih-benih tanaman ke dalam lubang tersebut. Aku ingin membuat lingkungan rumah kita yang asri kembali. Oh, maaf Ustazah bacanya. Aku ingin membuat lingkungan rumah kita asri kembali ya.
Oleh karena itu, aku menanam banyak pohon di halaman rumah, kata Sita kepada ayahnya. Pada kutipan teks tersebut diketahui bahwa tokoh yang berperan itu adalah Sita. Sita itu adalah tokoh utamanya. Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa tokoh Sita adalah seorang anak yang cinta lingkungan. Nah, kita juga bisa mengetahui hal itu di dalam teks pada kalimat pertama dan kedua. Yang dijelaskan bahwa Sita sedang menanam benih tanaman. Hal itu juga didukung oleh kalimat, aku ingin membuat lingkungan rumah kita asri ya. Nah, semua itu menjadi bukti bahwa tokoh Sita itu berwatak cinta terhadap lingkungan. Nah, setelah itu menyampaikan hasil identifikasi tokoh pada teks fiksi. Ada beberapa contoh untuk menyampaikan hasil identifikasi. Yang pertama adalah dengan narasi, yang kedua itu dengan diagram. Nah, coba baca cerita berikut. Di sebuah desa hiduplah seorang siswa kelas 4 SD bernama Edo. Ia merupakan anak kedua dari ketiga bersaudara. Di sekolah, Edo selalu mendapat nilai 100 saat ulangan. Ia dikenal dengan siswa yang berprestasi. Apa rahasiamu akan mendapatkan nilai 100, Do? Tanya Mita. Tidak ada rahasia, aku hanya selalu mengulang pelajaran setiap pulang sekolah dan malam hari, jawab Edo. Menyampaikan dengan narasi. Cerita tersebut setelah kalian cari sudah diidentifikasi, cara menyampaikan dengan narasi itu contohnya sebagai berikut. Dalam cerita tersebut tokoh yang berperan adalah Edo. Edo adalah siswa kelas 4 SD. Ia berwatak rajin belajar. Hal itu dibuktikan dari kalimat berikut. Tidak ada rahasia, aku hanya selalu mengulang pelajaran setiap pulang sekolah dan malam hari. Itu merupakan contoh penyampaian secara narasi. Nah, kalau penyampaian secara diagram, tokoh Edo memiliki ciri-ciri tinggal di desa, siswa kelas 4. Wataknya rajin belajar. Ini merupakan contoh penyampaian secara diagram. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Untuk tugas, nah, karena kita membahas tentang tokoh dari cerita rakyat dan dongeng, kira-kira tugas kalian adalah mencari tokoh dan sifat dari cerita Malin Kundang dalam bentuk narasi. Nah, ingat apa tugasnya? Mencari tokoh dan watak dari cerita rakyat Malin Kundang dalam bentuk narasi. Oke, sekian dari Ustazah Umi. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.